X Adi Setiawan. Bang, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, baik Bang. Diterima dulu Bang. Oke. Baik, Bang. Di sini saya ini sebagai orang Kristen, Bang. Jangan merokok, Bang. Nanti Anda kena pelanggaran loh, ya. Saya orang Kristen. Saya Kristen dan Anda Muslim. Apakah Anda bisa mendengar saya? Bisa, Bos. Oke. Bang, Anda ini menjadi orang Islam karena ikut-ikutan atau karena belajar? Enggak, karena belajar. Dari orang tua Muslim, aku sama Muslim. Bukan karena ikut-ikutan, sungguh-sungguh belajar. Iya, gak boleh itu. Gak boleh Baik. ikut-ikutan. Baik. Jadi Bang, teh layar. baik, Bang, saya ingin bertanya kepada Anda, Bang, seputar ayat ini, Bang. Ini ada ayat di dalam Al-Quran. Karena kami orang Kristen, kami orang Kristen, kami kan baru saja. Bang, Anda dengar dulu, jangan ngomong terus. Anda apa ya? Dengar, Anda. Iya. Anda dengarkan dulu, dengarkan. Kami orang Kristen baru saja, Bang, kami memperingati hari penyaliban dan kenaikan. Nanti kami akan memperingati kenaikan Yesus, Bang. Nah, pada waktu peristiwa ini kayaknya dia nggak denger kita, dia ngomong nih teman-teman. Denger bang, serius. Oke. Ya, kalau Anda dengar, coba Anda nyimak ke sini, gini. Pada waktu itu, ya, dan kami memperingatinya sekarang ini, Yesus mengambil roti, kemudian dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya dengan berkata begini, inilah tubuhku, ya, makanlah ini dan jadikanlah ini peringatan akan aku. Kemudian dia ambil anggur, dia berkata inilah darahku, darah yang ditumpahkan banyak untuk pengampunan dosa. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda satu ayat Al-Quran ini. Coba Anda jelaskan ya. Ya, saya akan tunjukkan. Saya balikkan dulu kamera saya. Semoga Anda tidak jadi orang Islam yang ikut-ikutan ya. Saya akan tunjukkan, saya bukakan ayat Qur'annya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-112 ya. Saya tunjukkan Al-Maidah. Kok 112? Sebentar. Kita mulai dari, biar tidak kehilangan konteksnya ya. Saya bacakan dulu ya. Oke, kelihatan ya Bang ya? Terlihat nggak? Kurang jelas bang. Ini HP-nya jelek kan? Kelihatan? Gak kelihatan bang, ini gak jelas. Ini udah begitu jelas loh. Ini sangat-sangat jelas loh ini. Kan umurnya aku kan udah tua nggak. Atau gini saja, Anda ada Quran nggak di situ? Saya yakin dia ini orang nggak ngerti Quran teman-teman, makanya dia masih jadi umat. Ya biarin. Oke. Aku nggak ngerti Quran, biarin. Ya, Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Isa putra Maryam berdoa. Anda mengimani ayat ini ya? Halo? Yuk. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Pertanyaan saya,
Di sini ada hari peringatan nggak? Peringatan tentang turunnya hidangan dari langit yang akan menjadi hari peringatan. Menjadi hari raya. Kayak aku mah. Gak ada kayak kamu. Gak ada kayak aku mah. Menurut aku. Maksudnya gimana? Gak tahu menurut orang lain. Berarti ayat ini bohong ya? Bukan bohong ayat. Itu mah gak tahu. Kalau itu mah gak tahu aku mah. Asli. Iya, tadi Anda bilang apa? Tadi Anda bilang apa? Barusan tadi Anda bilang Anda menjadi Islam bukan karena ikut-ikutan, betul? Diterima Iya. dulu itu. Diterima. Hah, Iya, kenapa iya. tidak Anda terima? Acah. Kabur. Lari. Ya. Sudah saya bilang, saya sudah pernah bilang, mustahil Anda itu Islam karena belajar. Ayo silakan. Teman-teman, kalau kita membaca Injil, perhatikan, ketika Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang bahwa akulah roti yang turun dari sorga. Tuhan Yesus mengatakan begini, nenek moyangmu itu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, tubuhku benar-benar makanan. Ya, nah makanya kalau kita membaca Alkitab, lalu kita membaca Quran, kita sebenarnya ngerti apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Tetapi para pembaca-pembaca yang muslim ini apakah mereka mengerti? Coba ayo silakan naik. Pertanyaan saya kepada kalian. Kami memperingati, makanya kami melakukan yang namanya perjamuan suci atau perjamuan kudus. Nah, pada waktu melakukan perjamuan kudus tersebut, kami memperingati sesuatu. Dan itu kami jadikan sebagai hari raya. Pertanyaan saya kepada kalian, coba ini. Yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 114 ini, coba. Nanti kalau saya tunjuk nanti udah gak ada yang berani lagi Ustadz naik kemarin. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit. Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Tolong jelaskan ini hari raya apa? Ayo. Selesai. Siapa yang memperingatinya? Coba. Naik ke sini, buktikan. Aladin, silakan Aladin. Aladin Tobik, silakan. Nyalakan kamera dulu, Bang. Abang muslim ya? Bang, berhenti dulu merokoknya, Bang. Anda muslim, Bang? Muslim. Ya. Kalau Anda mau berbicara tentang Allah dan Muhammad, hargailah sedikit Allah dan Muhammad itu, Bang. Saya tahu Muhammad bagi Anda itu adalah ketua Anda. Jadi Anda begini-begini. Saya tahu itu, Bang. Tapi jangan tunjukkan sama orang banyak, Bang. Silakan. Apa yang Anda utarakan? Apa nih? Bahas apa nih? Baru masuk tadi. Bang, Anda ngerti agama Islam nggak? Ngerti, jelas ngerti. Ngerti. Baik, di dalam surat Al-Maidah ayat 114, di situ ada satu ayat yang berbicara tentang peringatan hari raya. Udah tahu. Hari raya Kenapa orang Islam turunnya. tidak merayakan begitu? Ya, tunjukkan satu orang Islam yang merayakan itu. Silakan. Tidak ada. Orang Islam nggak merayakan itu. Berarti ayat ini bohong? Kenapa bohong? Karena ayat ini dikatakan menjadi peringatan akan orang-orang nanti sesudah Isa. Kamu tahu Aid nggak? Apa? Aid. Apa Aid? Lah, nggak tahu itu kok tanya itu. Hadis itu. Hari raya. Al-Quran itu.
Ayatnya ada aidnya enggak? Kok hari raya? Hari Saya raya balikan itu bahasa dulu. Indonesia Saya kan? balikan dulu. Saya balikan dulu. Ya. Saya balikan dulu. Silakan. Baik. Bentar. Oke, coba Anda baca. Sudah tahu, artinya sudah tahu. Santai saja, Ya. saya bisa. Di sini bahasa ada Arab. nggak hari raya? Kamu bisa ke TikTok saya. Di sini ada hari raya nggak? Iya, ada. Oke. Menjadi hari raya nggak itu bagi orang-orang yang sesudah Nabi Isa? Sekarang tak tanya, apa hari raya itu harus dirayakan? Udah dibilang nih ya. Hari turunnya kepada kami suatu hidangan dari Betul. langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi Betul, kami. betul. Yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Pertanyaan saya, apakah Muhammad Muslim? Muslim. Meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa? Meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Konsepnya bukan begitu. Saya ulang dulu bang. Konsepnya Saya ulang dulu bang. Siapa yang dalam duluan? Islam, Bang, yang duluan Isa atau Muhammad? Nabi Muhammad. Muhammad duluan. Berat kalau udah kayak begini bang, ngapain kita ngobrol? Nabi Isa duluan. Sekarang oke, Nabi Isa duluan. Oke, Nabi Isa duluan. Nabi Isa punya doa. Apa doanya? Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Betul? Betul. Oke, sesudah kami di sini adalah umatnya, kaumnya Muhammad dan Muhammad sendiri, betul? Siapa bilang? Oke, Sesudah Muhammad datang kami itu maknanya. Saya kasih waktu sedikit dong. Silakan. Begini. Itu doa Yesus untuk Hawariyun. Bagi orang Islam itu untuk Hawariyun. Nah, setelah doa Yesus untuk Hawariyun dan setelahnya kaum Nasrani setelahnya memang merayakan gitu. Oke, apakah Nah, Muhammad untuk termasuk orang- penerusnya? Penerus, tapi bukan urusan Oke. itu. Kalau penerus Dan- berarti dia meneruskan nggak apa yang Sekarang, dilakukan oleh salah umat-umat satu- terdahulu? Salah satu penghormatan Nabi kita, Allah menghormati itu dijadikan satu surat namanya Al-Maidah tadi di Al-Qur'an. Bang, Hikmahnya jangan ngomong masalah adalah nama surat, Bang. Di dalam Bang, Islam Bang ada Aladin. aturan begini. Bang Aladin, Tapi kan Islam punya aturan. Kita fokus begini loh Bang. Apakah Muhammad itu, dia itu agamanya meneruskan agama yang terdahulu Nabi Isa ini? Betul. Oke, kalau begitu dia maknanya memperingati hari bukan ini nggak? Bukan meneruskan syariatnya. Dalam artian begini, bukan meneruskan apa yang dilakukan Yesus setiap hari. Dalam Berarti ibadah itu bikin bukan. ajaran baru. Berarti bikin ajaran Bukan baru. juga. Loh, kalau tidak bikin Melengkapi. ajaran baru berarti harus sesuai dengan ini enggak? Melengkapi itu artinya membuang yang tidak perlu, menambah yang lebih Oh, berarti baik ini itu tidak perlu. melengkapi. Berarti ayat ini tidak perlu. Perlu sekali. Terus kenapa tidak dilakukan oleh Muhammad dan pengikutnya? Tidak ada perayaan untuk hari itu. Perayaan cuma Di sini ada Bang, dua. akan menjadi hari raya bagi kami dan yang datang sesudah kami. Yang setelah kami itu nggak seluruhnya. Kalau ada kalimat seluruhnya baru. Oh, Sampai akhir begitu. kiamat baru. Ya jelas. Makanya Ya, saya bilang bagaimana? teman-teman, mereka Anda bingung saja- menjelaskan ayat ini. Loh itu jelas. Ayat itu jelas. Itu untuk Iya. menerangkan ayat itu untuk Saya balik dulu ya, menerangkan Bang, ya. kepada kaum Nasrani. Oke, Kasih gini saja, Bang. Dua kalimat. Silakan. Oke? Jadi Islam itu ada aturan. Aturannya adalah menyelisihi urusan hari, urusan perayaan, menyelisihi Yahudi dan Nasrani, berpakaian macam-macam. Itu memang udah ada aturannya dalam Islam. Jadi bebas Baik. sebenarnya Islam Nabi kita mau ngikutin mau enggak itu bebas urusan itu. Baik. Kecuali urusan Sekarang- pokok syariat itu enggak syariat. Begitu, Baik, Bang. sekarang begini saja, Bang. Sekarang begini saja. Kalau memang Anda ingin mengatakan bahwa Islam datang membenarkan ajaran-ajaran terdahulu, berarti ajaran-ajaran Islam tidak boleh bertentangan dengan ajaran terdahulu, betul?
pokok ajaran terdahulu, yaitu mengisahkan Tuhan. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengisahkan Tuhan, sebagaimana apa agama Muhammad? Gini, Tuhan. apa agama Muhammad? Islam. Islam. Sama nggak dengan Isa dan pengikutnya? Sama. Berarti mereka melakukan hal yang sama nggak? Tidak. Sama tapi tidak sama, ini bagaimana? Tidak harus sama, melakukan hal yang sama itu tidak harus sama semuanya. Makanya disempurnakan. Pertanyaan saya balik dulu ya, saya balik itu dulu. berarti merubah. Oke. Sekarang saya balik dulu. Makanya kalian ini sudah berada dalam pakai kesesatan logika yang juga. nyata, Bang. Bang, gini, sebentar. Ya, Saya kasih tunjuk, lanjut. Bang. Pernah nggak ada Nabi Isa ngajarin kayak begini? Terus maksudnya apa? Yang disuruh peringati itu adalah hari turunnya makanan dari langit. Malah begini nih, gimana? Siapa yang nyuruh meringati? Itu doa kok nyuruh. Doa itu minta. Astaga. Doa itu minta. Coba saya ulang lagi. Abang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Bang. Doa itu minta. Iya, dikabulkan nggak doanya? Dikabulkan. Dikabulkan. Agar nggak? Oke. Ya. Akan menjadi hari raya bagi kami. Berarti akan menjadi hari raya nggak? Kami itu siapa? Orang-orang pengikut Yahudi. Isa. Orang-orang dan Yahudi. Pengikut Isa siapa? Pengikut Isa siapa? berarti Tadi- tidak ada satu. tadi bilang Berarti pengikut pengikut Isa. bukan Muslim. Lah, tadi bilang pengikut Isa. Pengikut Isa siapa? Orang Muslim, Orang Yahudi. bukan Muslim. Mau dikasih dalilnya panjang-panjang? Bukan Muslim, bukan Muslim. Orang Yahudi. Sebentar. Ya, Muslim Yahudi. Apakah Bagi pengikut orang Nabi Isa Islam, adalah Muslim? Nabi Sebentar. Isa cuman untuk Bang. orang Muslim yang Iya, Yahudi. iya. Pertanyaan saya, Jawabannya sudah dijawab. apakah pengikutnya Muslim? Iya, Yahudi, Muslim Yahudi. Oke, Muslim. Berarti bersesuaian nggak apa dengan apa yang dilakukan Muhammad? Bersesuaian kan dirayakan Oke. sama Muslim Yahudi Coba selanjutnya. tunjukkan kepada saya ajaran Nabi Isa yang kayak begini. Gimana sih? Pertanyaan sama nggak nyambung. Tadi urusan itu Anda berkata bahwa Anda bertanya. Bang, Heeh. coba dengarkan dulu, Bang. Anda berkata bahwasanya ini adalah ajaran-ajaran yang diteruskan dari nabi-nabi terdahulu, betul? Iya, betul. Pertanyaan Betul, saya, betul. nabi siapa? Nabi siapa yang berbuat seperti ini? Iya, Nabi Muhammad yang nyuruh. Nabi setiap siapa nabi sebelumnya? gini loh. Sebelumnya Nabi Lah, siapa? Kan melengkapi, jadi menambah juga bisa namanya melengkapi. Iya, makanya Itu logika saya dasar bilang. loh. Logika Makanya dasar kita saya harus bilang, lurus. Bang. Iya. Dulu, dengarkan Betul. ya. Dulu, waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, dia itu kiblatnya tidak pernah ke Ka'bah, betul? Iya, betul. Kenapa? Tidak sejak awal kiblatnya di Ka'bah. Jadi pengennya Islam itu kayak Kristen gitu. Enggak, jangan ke situ dulu. Kenapa Iya, ke situ tidak lah. sejak dari Bang? Coba ya, kita serius dulu, Bang. Kenapa Ya, serius, tidak serius, Bang. sejak Serius dari dari tadi. awal? Kenapa tidak sejak dari awal kiblatnya umat muslim itu ke Ka'bah? Ya terserah nabi kita. Terserah. Nah, sekarang. Jawabannya, Bang, jawabannya karena Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala. Itu jawaban Makanya dari mana? Muhammad. Oke, Ya, sekarang saya logikanya tanya. nggak bisa, Gini, Kak. ketika loh, sebentar, Bang, saya kita serius, dipaksa. Bang. Ya, Ketika serius. Muhammad pertama-tama jadi nabi, Ka'bah dijadikan tempat penyembahan berhala, betul atau salah? Betul. Betul. Lanjut. Dan Muhammad Oh. tidak mau ikut-ikutan di situ menjadikan tempat itu sebagai kiblat, betul? Betul. Karena Bukan, dia tahu salah itu kalau kayak gitu. Oke. Nabi Muhammad Pertanyaan- itu tidak karena belum disuruh ke situ. Iya, karena apa? Karena disuruh di Tuhan, situ tempat. bukan. Kalau memang Kan itu kita punya tempat Tuhan. yang benar, kenapa tidak sejak awal?
kenapa di situ jadi tempat penyembahan berhala dulu? Nah, setelah Fathul Makkah Kita balik dengan hal dibersihkan. yang sama. Kenapa Dibersihkan Yesus ada tempat patungnya, itu. terus disembah di situ, padahal tidak dari awal. Kenapa tidak dari awal Yesus disembah? Bang, kok kita nggak nyambung sih? Yang kita bicarakan di sini adalah Ya satu sama tentang logikanya, peringatan. sesimpel itu. Ini otak anak Bang, kecil aja bisa tentang memahami. peringatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh orang-orang yang pengikut Isa. Adakah pengikut Isa cium-cium batu di Arab? Lah terus kenapa kalau ada tambahan wong memang apa kalau ada tambahan wong memang beda? Nambah, saya tunjukkan ayatnya. Ya, ndak Saya tunjukkan apa-apa. ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Justru Ya, ndak ini yang masalah kalian kalau langgar. menambah. Nih, Loh apa? Saya apa tunjukkan yang ya. dilanggar? nih. Kok menyempurnakan itu nama artinya menambahi kok gimana? Kalau nggak nambahi nggak jadi sempurna. Kalau dikurangin jadi kurang, begitu loh bang, logikanya. Logika dasar Oke. itu manusia anak kecil SD Saya tahu. tunjukkan. Saya tunjukkan Sempurnain kepada soalnya. Anda. Dijawab Baik. nomor 1 sampai 10 disempurnain sama dia bang. Ini Saya logika balikan. dasar. Saya balikan Ya, kepada Anda silakan. ya. Saya balikan. Perhatikan. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah. Nah, kalianlah itu. Coba pertanyaan saya. Pertanyaan Emang saya. kita punya Alkitab bang. Oke, yang kita saya tanyakan percaya, kepada Anda, Alkitab yang saya itu ditambahi, makanya celaka yang Oke. nambah itu siapa? Baik. Yaitu Markus, Lukas, apa namanya itu Paulus. Itu yang baik. celaka. Pertanyaan Itu saya, jelas di siapa situ. nabi terdahulu yang begini? Aduh, itu nggak ada yang nambahi Alkitab. Kalau Iya, Al-Quran pertanyaan ya sudah saya, dari Allah. siapa nabi terdahulu Nabi Muhammad yang melakukan hal seperti ini? nyuruh. Nabi terdahulu. Muhammad yang nyuruh. Nabi Muhammad terdahulu. kok nabi terdahulu? Ya enggak, logikanya gini. Berarti kalian Jadi tambah-tambahin nabi, betul. Misalkan Nabi nyuruh sujud, nabi selanjutnya nyuruh sujud lagi. Selanjutnya gitu. Ya, Kalau berarti nambahin, ini tambahan. Ya iyalah. Oke, Masa enggak? tambahan. Makanya Terus. benar yang dibilang ayat ini. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab kitab, itu Injil. lalu dikatakan Alkitab. ini dari Allah nih. Alkitab Maka itu kecelakaanlah. Injil. Maka Itu Al-Quran. kecelakaan Ini besarlah bagi Al-Quran orang-orang ini. yang menulis Alkitab dengan Itu tangan mereka Al-Quran. sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah. Nah, Bang. kalianlah itu. Bang, yang logik lah bang, jangan bikin ketawa yang nonton, yang logik. Lah, Maksudnya itu gimana? tadi. Simple ini. Kita bicara ini simple aja dengan bahasa rakyat biasa. yang dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu adalah peringatan tentang turunnya hidangan dari surga, betul? Iya betul. Tetapi yang dilakukan kalian malah nyium batu. Kok kalian? Kok kita bukan Yahudi kok? Yahudi nggak kita? Yahudi nggak? Apakah pengikut Isa bukan Muslim? Bahwa kita Muslim Yahudi, ada Yahudinya. Kita Yahudi Oke, nggak? tunjukkan Muslim Yahudi yang memperingati turun dari langit makanan. Muslim Yahudi ya sudah selesai, sudah hilang. Kita udah Bilang nggak aja percaya. nggak ada. Ya kalau bilang aja nggak ada. Ya nggak ada, intinya nggak ada. Nah, makanya ketika mereka menjelaskan ayat itu, mereka akan pusing. Siapa ini orang yang memperingati ini? Siapa? Tidak ditemukan. Sekali lagi saya katakan, tidak akan ditemukan suatu kaum yang memperingati makan makanan yang turun dari surga kecuali orang Kristen. Tidak akan kalian temukan. Sampai hari ini, di detik ini, di abad 21 ini. Sebentar, saya matikan dulu nih. Di abad 21 ini, satu-satunya kaum, satu-satunya umat yang memakan makanan atau roti sebagai perlambang tubuh Kristus itu adalah orang Kristen. Makanya kalau kalian di sini, ya yang nonton-nonton pergi ke gereja.
Apalagi pada malam perjamuan-perjamuan seperti ini, memperingati hari penyaliban Yesus. Pasti kalian akan menemukan di mana mereka memakan roti, mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku, jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jelas? Ayo, tunjukkan satu kaum yang memperingati turunnya makanan dari surga. Silakan. Kalau Anda sanggup, saya lompat dari Monas. Silakan Bang. Anda Muslim ya Bang ya? Saya Muslim daripada Malaysia. Oke, silakan Bang. Tunjukkan kepada kami kaum Pasal Muslim hidangan yang memperingati, yang merayakan hari raya turunnya hidangan dari surga. Silakan. Okey, pada ayat tadi tu terjemahan yang kamu beri tu ada sedikit kesalahan sebab ayat bahasa Arab dia li awwalina wa akhirina. Tengok balik. Untuk orang yang awal dan yang akhir. Maknanya ada dua kelompok. Yang bersama Isa dengan yang akhir. Akhirina tu bukan selepas kami. Terjemahan tu salah. Akhir apa? Akhir yang terakhir. Maknanya li awwalina yang terawal dan yang terakhir. Ahli sunnah percaya bahawa Nabi Isa akan datang dan akan ada kelompok pada akhir zaman yang akan bersama Nabi Isa. Itulah kelompok yang terakhir. Kalau ingin pakai ayat Berarti Muhammad bukan nabi terakhir. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Saya bukan ahli sunnah, saya hanya mengikut. Oke, pertanyaan saya begini. Mereka. Apakah Muhammad nabi terakhir? Dalam Al-Quran, dalam pendapat ahli sunnah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, tetapi Nabi Isa belum mati, tetapi dia akan datang semula pada akhir zaman. Bang, tenang bang. Apakah setelah Muhammad tidak akan datang lagi nabi? Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah begitulah, tidak akan datang lagi. Saya nggak tanya menurut pendapat Anda, Bang. Menurut iman Islam, apakah setelah Muhammad tidak akan lagi datang seorang nabi? Tidak akan dilantik nabi baru. Maknanya bukannya tidak akan datang. Tidak akan dilantik nabi yang baru. Berarti masih akan datang nabi. Ya, akan turunnya Nabi Isa, tapi bukannya Nabi Isa tu dilantik sebagai nabi yang baru. Maknanya nabi yang baru dilantik sudah tidak ada dalam pendapat umum. Berarti siapa nabi yang terakhir? Yang akan datang? Menurut pendapat Muslim, majoriti nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad lah. Katanya Isa, gimana ini? Tak, Nabi Isa bukan dilantik baru. Susah nih, Bang. Pertama, adakah kamu mengaku bahawa teks Al-Quran tadi tu kamu salah terjemahan? Sebab teks tersebut hidangan untuk menjadi Aid hari raya li awwalina wa akhirina. Maknanya ada dua golongan saja. Yang pertama dengan Nabi Isa, ada yang paling akhir. Maknanya bukan selepasnya, bukan setiap selepasnya. Maknanya Bang, saya tampilkan ya ayatnya ya. Ya, kalian ini memang kerjanya ini muter-muter ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya ayatnya ya, Bang ya. Supaya kita tidak akan berputar-putar lagi, Bang. Tunjuk bahasa Arab deh. Baik. Bang, bacakan bahasa Arabnya. Isa putra Maryam berdoa. Baca dulu bahasa Arabnya atas. Li awwalina wa akhirina dan dua. Oke. Berarti hari turunnya itu menjadi peringatan, betul? Alaina ma'idatan minas sama', ke atas kami maidah hidangan daripada langit. Dan litakunu, untuk ia menjadi bagi kami lana aidan hari raya li awwalina, untuk yang pertama awal. Siapa itu yang awal? Siapa yang awal? Nabi Isa dengan pengikutnya lah. Li awwalina bersama pertama kami wa akhirina dan yang akhir. Okey. Pertanyaan saya, Muhammad yang akhir enggak? Muhammad yang akhir enggak? Oleh sebab disebut akhir kami, akhirina, maknanya Nabi Isa perlu ada ketika itu. Iya, Muhammad yang nabi yang terakhir enggak? Bukan, bila akhirina maknanya Nabi Muhammad bukan terakhir Nabi Isa perlu ada. Sekarang. Bang, Nabi Muhammad, apakah Muhammad nabi terakhir?
Nabi terakhir dilantik menurut Muslim majoriti punya Oke. pendapat. Dilantik. Berarti- Bukannya yang turun. Berarti kalau Muhammad Nabi terakhir, berarti tidak ada syariat baru, betul? Apa? Tidak ada syariat baru, betul? Kalau Nabi Muhammad terakhir maknanya tidak ada syariat baru selepas itu. Oke, betul. Maksudnya begitu. Itu mulai tak dah dia sebut. mulai encok dia. Bang, Okey. Bang Nasri, Terjemahan kamu. intinya yang saya bilang begini, Bang. Apakah Muhammad datang, dia membikin ajaran baru atau meneruskan ajaran-ajaran terdahulu? Dia datang dengan membawa isi ajaran yang sama dengan ajaran terdahulu dari segi konsep Okey. asas. Bukannya Oke, baik. bukannya Kalau keseluruhan. kalaulah sama, orang-orang terdahulu, yakni pengikut Nabi Isa, mereka memperingati hari turunnya hidangan dari langit, betul? Orang terakhir dan yang awal sahaja. Dua golongan saja. Kok jadi Awalnya, muter-muter ke wa sana lagi sih? Awalnya. Iya, siapa yang awal tadi? Okey, bila Nabi Isa sebut awalina, yang pertama kami, maknanya kami itu termasuk Nabi Isa tak? Mesti dia kena ada di situ. Awalina Dan para wa pengikutnya, akhirina. betul. Dan para pengikutnya, tapi- betul? Tapi Nabi Isa mesti ada ketika itu sebab disebut awalina. pertama Iya, kami, berarti wa dan akhirina, akhir para kami. pengikutnya, benar nggak? Para pengikutnya juga memperingati hari itu, betul? Tak, yang pertama dan yang akhir saja. Sebab ayat tersebut awalina wa akhirina. Yang pertama dan yang terakhir, dua saja. Maknanya Berarti kalau Muhammad ikut bukan Islam, yang terakhir. yang bersama Isa yang terakhir. Maknanya dalam Islam punya teologi, dengar dulu bagi peluang Yang dalam Islam punya teologi, Nabi Isa ni dia ada kemunculan dua kali. Pertama, ketika zaman dia lah Nabi Isa. Kemudian akhir zaman ketika dia menentang Dajjal. Ikut Berarti pendapat Nabi Isa membuat agama baru lagi nanti. Tidak, dia membawa seperti mana yang dia pernah bawa dulu ketika perayaan Oke. pertama ketika sebelum Apakah diangkat ke langit. Apakah Muhammad termasuk orang-orang yang meneruskan ajaran Nabi Isa? Ya, termasuk. Oke, Tapi kalau bukan- begitu kenapa? Kalau begitu Asas kenapa tuh. Muhammad dan para pengikutnya tidak memperingati hari turunnya makanan dari langit? Itu bukan. Okey, masalahnya bukan semua nabi diberikan semua perkara udah sama. pusing mereka. Udah mumet mereka, udah mumet, pening. Bang, Okey, kesalahan kamu Gini terjemahan saja, Al-Quran Bang. kamu yang Begini bawa tadi saja, semua Bang. salah kan. Gini saja, Awalnya Bang. wa akhirina, dua saja. Dua golongan ya saja. Anda Bukannya berputar-putar, setiap- Anda setiap- berkelit aja di situ, Bang. Gini, dengarkan saya, Bang. Gini ya. Okey. Pertama-tama, Hmm. waktu Muhammad itu lahir Ya. sampai dia berumur 39 tahun, apa agama dia itu? Agama dia? Saya tak tahu. Makanya bilang nggak jelas, Bang. Tak, apa kaitan dengan Sebentar, Bang. 39 tahun Muhammad tidak jelas agamanya. sebelum dilantik, siapa saja yang jelas? Ibrahim pun sebelum dilantik dia tidak jelas tentang agamanya. Iya, berarti saya nggak ngomong Ibrahim. Berarti umur Semua 0 nabi sampai sebelum dilantik Bang, dia tenang tidak dulu, Bang. tidak mempunyai agamanya. Bang, jangan memfitnah nabi-nabi lain. Kami sedang membahas tentang Muhammad, Bang. Pertanyaan saya, Hmm. 39 tahun apa agama Muhammad? Tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Tidak jelas, tidak betul? diketahui, tidak dituliskan Tidak jelas, di dalam betul? Al-Quran, mana saya tidak boleh mengatakan. Ya, betul. Oke, tidak jelas. Pertanyaan saya, apakah 39 tahun dia tak pernah berdoa? Tidak dituliskan dalam Al-Quran, jadi saya tak tahu. Oke, apakah selama 39 tahun dia tak beribadah, tak pergi menyembah? Tidak dituliskan dalam Al-Quran, jadi saya tidak tahu. Saya bantu Anda, saya bantu. Baik, Ya, silakan. supaya Anda tahu Saya ngefan kemana. Anda banget dari Malaysia. Saya menggunakan Iya, mantap. Kemana Muhammad pergi? Perhatikan ya, kemana dia pergi ya? Okey. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Pada waktu itu pernah terjadi perselisihan, Bang. Pernah terjadi perselisihan antara Muhammad ya dengan orang-orang. Nih, Anda tahu ayat ini? Anda tahu peristiwa ini? Peristiwa apa tu? Peristiwa bagaimana Muhammad mendamaikan puak-puak yang bertikai ketika mereka hendak meletakkan Hajar Aswad.
Oke, itu di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Oke, kemudian? Oke, pada waktu itu ada pihak-pihak ketika pembangunan Hajar Aswad ini dilakukan. Nih, saya kasih contohnya ya. Nih, Ya. pada waktu pembangunan Hajar Aswad ini dilakukan, bertikailah Bani Quraisy, Bani ini yang mereka saling mengklaim, saya yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad. Lalu Muhammad dengan diplomasinya, dia mengambil ini kain. Lalu di keempat sudutnya semua puak itu harus menyentuhnya, ya. Kemudian, Semua ya. puak dengan cara demikianlah dia mendamaikan puak-puak yang bertikai ini. Tahu story ini? Tahu cerita ini? Story itu saya tahu, tapi saya tidak ada bukti tentang kesahihan ceritanya, sebab dia tidak ada dalam Al-Quran. Berarti bohong cerita itu. Saya tidak pasti. Saya tidak punya ilmu untuk mengetahui bahawa cerita ini asli ataupun tidak. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Saya balik dulu kamera saya. Biar kita enak ngobrolnya. Oke. Apakah menurut Anda Muhammad menurut Al-Quran dikatakan dia termasuk orang-orang yang sesat sebelum dia itu menerima wahyu? Dia sesat sebelum menerima wahyu. Iya. Oke, betul? Betul. Berarti Anda mengakui bahwa Muhammad sesat sebelum dia menerima wahyu? Iya, benar. Apa Dalam sesatnya Al-Quran dia? sudah tertulis. Ya, apa kesesatan dia? Dalam surah Duha, Tuhan mendapati engkau dhalan fahada. Sesat. Ya, sesat. Dia memberikan petunjuk. Apa kesesatan dia? Apa kesesatan dia? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran? Tak tahu. Oke. Sebagai anak, kita bisa melakukan analisa yang kritis, betul? Betul. Dia bergabung tidak dengan masyarakat? Mungkin bergabung berdasarkan cerita itu tadi. Bang, kalau kita bicara mungkin dari tadi kita mungkin semua, Bang. Gini. Ada asumsi yang logis dengan asumsi yang mengada-ngada. Begini, Bang. Kalau Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat, apakah dia hidup sebagai orang yang tidak bergaul dengan masyarakat? Dia bergaul? Bergaul. Kalau dia bergaul, berarti dia bergaul dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah suku tersebut. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang berada di tengah-tengah suku tersebut, dia juga hidup sebagaimana masyarakat orang-orang suku tersebut, betul? Belum tentu hidup seperti mereka. Oke, pertanyaan saya. Berarti Muhammad seorang ateis selama 39 tahun? Tidak diketahui sebab Al-Quran tak sebut kehidupannya apa yang dia percaya. Kalau begitu kenapa dia dikatakan sesat? Siapa? Sesat itu tidak Saya ulang lagi, Bang. Adakah hanya etis saja yang sesat? Apa pengertian dolan, Bang? Nih, coba saya bukakan dulu surat Ad-Duha. Ya. Kami mendapati engkau sesat, kemudian memberi petunjuk kan dalam ayat Baik. itu. Saya balikan dulu ya, Bang ya. Surat Ad-Duha ya. Kalau dikatakan sesat, sesatnya itu apa dia, Bang ya? Perhatikan. Surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Ad-Duha ayat keberapa itu, Bang? Bantu saya bisa? Saya tidak ingat nomornya, tapi memang dhalan fahada. Oke lah, sebentar. Gini, dia dikatakan sebagai orang yang dolan. Kata dolan itu sama dengan surat Al-Fatihah. Walad dolin. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat, betul? Oke, betul? Oke, Muhammad termasuk nggak orang-orang yang sesat itu? Dia pernah sesat, benar? Pernah sesat. Apa kesesatan dia? Tidak diketahui. Nah, kalau begini kita nggak usah diskusi, Bang. Gini, kita ini kan berbicara tentang siapa yang disembah oleh dia. Kalau Anda bilang tidak tahu, berarti Anda simpulkan Muhammad ateis selama 39 tahun, betul?
menurut Islam etis salah satu kesesatan, bukan yang mewakili keseluruhan kesesatan. Oke, Mungkin ada kesesatan oke. yang lain. Berarti 39 tahun lamanya Muhammad ateis, betul? Etis tidak diketahui. Etis mungkin Aduh, atau gimana tidak. Anda ini, Bang? Tapi tidak penting untuk Begini, kita tahu sebentar, Bang, sesat gini. atau tidak. Kalau Bagaimana gini, kesesatannya sebelum itu. ini yang saya sebut dengan makan buah si malakama, Bang. Anda mau belok ke kiri kena, belok kanan kena. Sekali lagi, Bang. Kalau Anda simpulkan Muhammad sebagai sosok yang tidak pernah bergaul dengan masyarakat, kalau Anda simpulkan Muhammad tidak hidup sebagaimana orang-orang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, kesimpulannya berarti Muhammad selama 39 tahun tidak bergaul dengan orang-orang Quraisy, tidak bergaul dengan kaum Kalau bergaul, oke, mana kemungkinan yang lebih mungkin terjadi? Bergaul atau tidak bergaul? Oke, saya tanya, contohnya kalau ada seorang yang sesat, dia seorang saja yang sesat dengan caranya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, boleh tak berlaku dalam masyarakat itu? Boleh tak kemungkinan itu berlaku? Adakah boleh, kebarangkaliannya bisa tak boleh? saja. Makanya kita Seorang berbicara saja. tentang probabilitas, Bang. Kita bicara tentang probability, ya. Kemungkinan terbesar Muhammad bergaul tak dengan orang-orang Quraisy? Kemungkinan besar bergaul, tapi mungkin Kemungkinan besar bergaul. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa kemungkinan besar dia bergaul? Karena banyak orang yang kenal dia. Bahkan dia Ya, benar. dijuluki sebagai Al-Amin. Benar. Orang yang jujur terpercaya, walaupun dia ngajarin boleh berdusta, ya, dalam 3 hal. Baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya kepada Anda. Kalau dia bergaul, berarti dia tahu aktiviti dari orang-orang Quraisy, yaitu mereka menyembah berhala, betul? Dia tahu tidak semestinya dia ikut. Mungkin dia ada cara kesesatan yang lain. Oke. Kalau begitu, kalau Anda simpulkan dia tidak ikut di dalam penyembahan berhala orang-orang Quraisy tersebut, maka kesimpulannya dia tidak melakukan penyembahan terhadap apapun, betul? Mungkin dia menyembah sesuatu yang lain yang kita tidak ketahui. Apa? Tidak disebutkan. Apa itu? Tapi sesat. Kalau sesat Tidak tahu, berarti itu tapi berhala. Berarti berhala, betul? Tak tahu. Mungkin menyembah Lu kok Tuhan. tak tahu gimana? Bang, kalau dia sejak awal menyembah kepada Allah, mungkinkah dikatakan dia sesat? Oke, kamu tahu deisma? D-E-I-A. Deisma, tahu? Astaga. Mempercayai adanya Tuhan. Berat ini berat. Deisma. Iya, Bang, deisme itu Mungkin- artinya mungkin dia percaya, betul, Bang. Deisme mungkin dia- itu percaya akan adanya Tuhan. Tetapi siapa Tuhan itu, Bang? Di kita, Bang, sekarang ini, Bang, ada banyak sekali agama. Betul. Saya Adakah ke deisma Malaysia. sesat menurut Islam? Deisma sebentar, sesat Bang. menurut Islam, Bang. sesat menurut Kristen, Bang. sesat menurut musyrikin Mekah. Maknanya kalau Bang. dia deisma, dia berseorangan saja. Oke, Bang, saya pernah, Bang, kita tahu di dunia ini ada banyak macam agama, betul? Benar. Benar. Oke, apakah semua agama menyembah kepada Allah? Beribadah kepada Ada yang- Allah? Bukan semua. Bukan semua. Agama, kita ambil satu contoh, Bang. Kita ambil satu contoh. Orang-orang, Bang, orang-orang di pedalaman Afrika sana. Mereka itu melakukan ibadah kepada Tuhannya, kepada deisnya, betul? Kepada dewanya, betul? Kalau deis Betul dia tidak? tidak menemukan dewanya lagi. Kalau deis dia tidak tahu nama Tuhannya sama sekali. Kalau deis dia tahu ada Tuhan tapi Iya. tidak mengenalinya. Oke. Kalau yang dimaksud di situ Allah, berarti dia tidak sesat, betul? Ada orang yang menyembah Allah dan sesat dengan sebab dia menyembah Allah dan dia menyangka Allah menyuruhnya buat begitu, buat begini, tapi Allah tidak menyuruhnya. Dia menyangka dia Ya menyembah Allah. berarti dia bukan menyembah Allah namanya, Bang. Bang, Begini. Kalau Dia sebentar, menyangka Bang. dia menyembah. Kalau seseorang dia menyangka menyembah Allah tapi dia sembah berhala, berarti sesat nggak? Sesat. Berarti siapa yang dia sembah? Dia menyangka menyembah Allah tetapi dia tidak menyembah Allah. Dia menyangka Siapa yang saja. disembah? Iya, siapa yang dia sembah? Berhala itu. Berhala. Nah, pertanyaan saya, waktu itu Muhammad menyembah siapa? Tak diketahui, tidak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Oke, pasti bukan Allah, setuju? mungkin dia percaya adanya Tuhan tapi dia tidak tahu namanya. Iya, Dan dia pasti masih bukan sesat. Allah, betul? Pasti bukan Allah, betul?
Tak tahu? Ini dari tadi tak tahu saja dia. Susah kalau begini, Bang. Bang, maksud saya begini, Bang. Okay. Kalau kalau sedikit, Bang. Kalau dia sedikit, Bang. Kalau dia menyembah Allah, kalau dia berbakti, beribadah kepada Allah, apakah dikatakan dia sesat? Kalau dengan cara yang lain daripada yang disuruh oleh Allah, maka dia sesat. Contohnya gimana? Contohnya? Jika Allah tidak menyuruh mencium batu, dia pergi mencium batu, maka sesatlah dia. Oke, berarti Muhammad sesat, betul? Sebelum dia menjadi Nabi, dia ada sesat. Oke, dia sesat. Sesatnya dia itu karena dia menyembah selain Allah, betul? Dia tidak menyembah. Dia percaya adanya Tuhan tapi tidak menyembah pun boleh juga. Deis ada yang percaya adanya Tuhan tapi tidak menyembah. Ya, kalau begini ya, Bang, dibawa dulu, Bang. Kalau begini caranya saya juga mumet, Bang, ngobrol sama Anda, Bang. Mumet kita ngobrol. Susah. Gimana kita ini? Kalau Anda sudah mengakui dia sesat, kesesatannya itu apa? Tolong simpulkan. Kesesatannya adalah karena menyembah. Bagaimana kesesatannya menyembah Allah? Masa menyembah Allah sesat? Oh, gimana? Begitu. Ya itu kan, mohon maaf, itu menurut mungkin bahasa ya. Tapi kalau menurut agama Islam atau Muslim, yang namanya riba itu kan tetap dosa. Soalnya dia itu mengambil untung atau membungakan sesuatu yang tidak semestinya gitu loh. Beda sama orang jualan. Kalau orang jualan kan itu namanya ambil untung. Kalau itu kan membungakan. Iya, sama. Itu namanya untung juga, Bang Wanto. Kalau misalnya Anda pinjem Bang 1 juta, terus balikin 1.100.000, yang 100 itu namanya untungnya. Aduh, susah nih. Kalau bahasa Inggrisnya profit, bahasa Inggrisnya itu profitnya. Tidak paham soalnya juga, aduh berat. Tidak paham juga. Kalau bank itu kan nggak jualan dia peminjaman uang. Iya, sama itu Bang, sama. Aduh, susah, berat ini. Itu sama, itu yang disebut dengan untung atau kelebihan atau bunga atau profit bahasa Inggrisnya. Nah, profit itu bahasa Ibrani itu riba. Dan itu tidak boleh digunakan kepada orang yang jatuh miskin. Orang miskin ya tidak boleh seperti itu kan. Seperti itu. Itu aturan riba di dalam perjanjian lama. Tetapi karena misalnya ini kemungkinan besar sang nabi melihat, orang Wahyudi melarang riba, tapi tidak tahu riba itu dilarang untuk orang miskin. Nah, diambillah, jangan engkau mengambil riba, akhirnya jadi kecelakaan begini. Sama begini. Misal, biar kita nggak bosan bahas-bahas itu, gini. Pertama, sang nabi itu kan berjumpa dengan orang-orang Wahyudi, betul nggak? Ya, betul. Nah, ketika melihat orang-orang Wahyudi tidak makan babi, maka turunlah ayat, jangan kamu makan babi, ikut-ikut. Tetapi ternyata selidik punya selidik, yang tidak dimakan oleh orang Wahyudi bukan cuman babi. Bunyi di dalam hukum Taurat itu berbunyi begini, segala binatang yang tidak memamah biak dan berkuku belah haram itu bagimu. Ternyata makanan yang boleh dimakan itu binatang yang boleh dimakan itu harus memenuhi 2 syarat. Dia harus memamah biak. Tahu nggak memamah biak? Nanti saya ngomong gini Anda nggak ngerti lagi. Memamah biak tahu? Nggak tahu.
Tuh kan, susah. Begini bang, memamah biak itu dia makan. Setelah masuk ke lambungnya, dia keluarin lagi, terus dikunyah lagi. Itu namanya memamah biak. Iya, Apa contohnya? Contohnya kayak itu sapi. Itu kan Iya. Pernah lihat sapi lagi nongkrong-nongkrong, duduk-duduk dia sendirian. Nah, dia biasanya memamah biak tuh. memintai. Iya, dipulangin lagi, terus dikunyah lagi. Itu namanya memamah biak. Nah, dia harus memamah biak dan juga berkuku belah. Kukunya tuh 2 begini kayak sapi itu, tahu kan? Nah, kalau memenuhi 2 kriteria itu, maka boleh dimakan. Kalau tidak memenuhi 2 kriteria itu, maka haram. Itu di dalam hukum Taurat. Contohnya apa? Babi, memang dia berkuku belah. Berkuku belah dia, tetapi dia tidak memamah biak. Nah, itu haram di dalam hukum Taurat. Nah, kemungkinan besar sang nabi melihat orang-orang Wahyudi tidak makan babi. Dia ikut-ikutan, tapi yang diambil cuman babinya doang. Yang diambil contohnya, bukan kriterianya. Akhirnya apa? Atau Akhirnya mungkin di sana kan nggak ada babi. bukan. Akhirnya apa? Akhirnya yang tidak dimakan atau yang diharamkan hanya babi. Bagaimana dengan tikus? Bagaimana dengan anjing? Bagaimana dengan kucing? Tidak ada. Ketika Anda baca Quran, tidak akan Anda temukan diharamkan bagimu kucing, diharamkan bagimu anjing. Nggak ada. Makanya sekarang kalian membuat yang namanya kitab tambahan. Karena ada orang bertanya, di zaman sekarang ada orang bertanya, wahai Ustadz, ya, babi kan haram, hukumnya dimakan, iya. Lalu bagaimana, contoh, bagaimana dengan biawak? Bingung kalian, makanya kalian ciptakan kitab baru yang disebut hadis. Nah, ini makanya saya bilang, seseorang yang meniru tetapi dia tidak ngerti kriterianya, akhirnya dia bingung sendiri. Dia cuma niru contohnya, tidak ditiru kriterianya. Sama seperti tadi, ada orang ke pantai. Dia dari pedalaman, dari hutan dia pergi ke pantai. Dilihat di pantai orang-orang pakai celana dalam semua. Ini kayaknya keren kata dia. Dia tiru, pergi dia ke mall, beli celana dalam. Besok dia ikut-ikutan pakai celana dalam di pantai laki-laki ini. Diketawain orang dia. Heran dia, kok orang pada ngetawain saya? Kan saya juga pakai celana dalam. Ternyata celana dalamnya celana dalam perempuan. Dia nggak tahu, dia tidak tahu bahwa celana dalam itu ada 2 jenis. Ya ini yang namanya ngikut-ngikut, niru-niru. Gitu. Nah, itulah yang terjadi kepada kalian. Itu kok banyak yang bilang saya Kristen, emang kenapa? Saya asli Islam. Enggak, dia Muslim teman-teman. Kelihatan kok dia Muslim. Nah, itu yang disebut dengan niru-niru bang. Biasanya kalau orang meniru, orang ikut-ikutan, dia tidak ngerti esensinya. Contoh, seperti orang demo. Tahu kan orang demo? Apa itu? Ya, tahu. Demo. Wah, suruh. Oh, lalu ada wawancara datang. Kenapa Anda demo? Karena mereka hanya sekedar ikut-ikutan bang. Seperti itu. Kalau memang Al-Quran itu kitab yang lengkap, kalau memang Al-Quran itu kitab yang sempurna, mustahil kalian sekarang itu tidak menggunakannya. Kalian yang kalian gunakan sekarang itu justru apa sih? Kitab karangan ulama. Kitab karangan ini, kitab ini untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan kebolongan. Untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dijawab oleh Quran. Makanya kalian harus melakukan tambal sulam. Akhirnya apa? Diciptakanlah kitab-kitab yang sekarang ini untuk menjawab hukum-hukum yang tidak terjawab oleh ustadz. Umat bertanya,
Apakah boleh makan daging buaya? Apakah boleh makan daging kura-kura? Apakah boleh makan daging unta? Karena nggak dilarang di dalam Quran. Yang dilarang cuma babi. Bagaimana dengan tikus? Tikus juga haram. Iya, mana ayatnya dalam Quran kalau tikus itu haram? Tapi itu karena hewannya itu hewan apa ya? Hewan Iya, ayatnya, Bang. Ayatnya. Kita minta ayatnya. Diharamkan bagimu babi. Adakah di situ tertulis diharamkan bagimu tikus? memang nggak ada kalau tulisnya Iya, hanya tikus itu. karena sang nabi hanya lihat orang Wahyudi nggak makan babi. Gitu. Apakah Anda tahu sang nabi memang suka meniru-niru orang Wahyudi? Yo enggak toh, Pak. Nah, baik, saya akan tunjukkan. Nabi Muhammad itu tidak meniru, tapi karena mungkin utusan langsung dari Allah. Baik. Saya akan kasih contoh ya, Kalau Anda bilang tidak meniru ya, bagaimana dengan ayat ini ya? Ya, saya akan kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk ya. Saya akan kasih tunjuk kepada kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah sah kan itu bahwa saya Islam? Saya balikin dulu kamera saya ya. Teman-teman bisa membantu saya, saya nggak nyimpen sih masalahnya ini. Nih ya, hadis itu ya. Bentar. Aduh, mana lagi saya simpan di mana ya? Teman-teman bisa bantu saya? Ya pokoknya pernah itu saya tunjukkan Bang. Nanti kita ngulang-ulang lagi. Itu sudah pernah saya tunjukkan. Abu Daud berapa teman-teman? Sebentar. Abu Daud 3160. Sebentar. Abu Daud 3160 ya. Abu Daud 3160. Mana Abu Daud 3160? Oh ini coba ya. Oh, bukan ini tulisannya, bukan. Abu Daud 3160 bukan itu. Ya, pokoknya sudah pernah itu Bang, saya tunjukkan di sini. Karena saya nggak nyimpan itu hadisnya. Lah itu Bang ya, karena hari ini kita bukan mau membahas itu Bang. Hari ini kita itu membahas seputar penyaliban dan kebangkitan Yesus begitu. Oke? Oh gitu. Siap. Oke. Ya. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, saya turunkan. Ya. Ayo silakan ya. Ini teman saya. Ini Salahuddin Al-Ayyubi, ini teman saya ini teman-teman ya. Tetangga saya ini wah. Ya silakan Salahuddin Al-Ayyubi.
Nyokabah kedah. Sebagai nyecerita. Ya, Yai. Cerita Yai, hari ini kita sedang membahas, Yai. Kan kami orang Kristen sekarang ini lagi memperingati hari momen-momen penyaliban dan kenaikan daripada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu peristiwa sebelum penyaliban, disitulah Yesus mengambil roti dan anggur. Ketika dia mengambil roti, roti itu dibagi-bagikan kepada murid-muridnya dengan berkata begini, inilah tubuhku yang diserahkan. Ya, jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, di ayat-ayat yang lain, Yesus berkata, akulah roh yang turun dari surga, itu adalah Yesus sendiri. Nah, memakan tubuh Yesus yang diumpamakan dengan roti yang dipecah-pecahkan itu kami peringati sampai detik ini yang disebut dengan perjamuan kudus, perjamuan suci. Nah, masalah Anda tidak percaya, nggak masalah. Yang saya mau tanyakan kepada Anda, ayat ini, perhatikan ayat ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-114, kelihatan? Kelihatan ya? Jangan lemes gitu ya. Nah keda. Baru lebaran belum habis lama udah lemas badan kita. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya hidangan itu akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Pertanyaan saya, apakah Isa seorang Muslim? Kalau Isa ya Muslim lah, kalau di dalam Al-Quran dia menyembah Oke. Allah. Pengikutnya Muslim, betul? Pengikutnya kaum Bani Israel pada masa itu. Bukan Muslim. Berat. Dia mengikuti ajarannya Yesus. Iya, Muslim atau bukan mereka? Ya mereka mentauhidkan Yai, Allah jangan Subhanahu wa Ta'ala pusing-pusing Yai jawabnya Yai. Yai, pertanyaan saya, kalau Isa Muslim berarti pengikutnya Muslim nggak? Muslim, dia berserah Muslim, diri. Muslim itu kan baik. artinya berserah diri. Oke, Dia baik. patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, kalau Nah. kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Baik. Oke. Sekarang itu menjadi peringatan, betul? Yang hari turunnya itu menjadi peringatan bagi orang-orang Muslim yang ada setelah Isa dan sesudah Isa, betul? Ya. Oke. Coba tunjukkan kepada saya siapa kaum Muslim yang memperingati hari turunnya makanan dari langit sampai hari ini? Siapa? Ya tidak ada yang memperingati, itu kan peringatan. Peringatan itu artinya pemberitahuan, sebuah pelajaran itu dalam ayat itu. Ya Tuhan kami, turunkan kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Berarti Di hari raya sesuai dengan coba di mana hari raya Muslim yang merupakan hari raya turunnya hidangan dari langit? Silakan, silakan. Tunjukkan. 3 ayat itu bersesuaian dengan kitab Bible Anda. Aku diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kaum Bani Israel. Iya, makanya pertanyaan saya, kaum Muslim mana yang sampai hari ini memperingati turunnya makanan hidangan dari langit itu? Silakan. Itu peringatan, bukan memperingati. Ayat tadi bukan memperingati, peringatan. Oke. Yai, coba Kiai yang baca dulu Yai. Biar bukan saya aja yang pinter Yai. Coba. Baca Yai. Baca Yai. Yai, Surat berapa? baca. Surat berapa? Surat Al-Maidah ayat 114. Al-Maidah 114. Nah, silakan. Udah dibilang ada hari raya kok. Silakan. Sabar dulu, Keda. Jangan marah-marah terus. Ya, Tabuk kuda. nggak marah ya, kita biasa ngomong gini, wah.
Ya, aduh YouTube error katanya. Ya, sambil nunggu dia ya. Surat Al-Maidah ayat 114 ya. 114 ya, silakan. Isa putra Maryam berdoa. Ya, sambil Allah, Tuhan kami. sambil wajah kelihatan ya. Wajah gak kelihatan kira. Siapa yang ngomong ini? Nah, silakan. Jadi ini ayat ini Isa putra Maryam berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaanmu. Berilah kami rezeki, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Oke. Kita fokus Apa ya. yang perlu- ya. Di situ turunnya hidangan dari langit itu menjadi hari raya nggak? Untuk orang-orang yang sejaman dengan Isa dan orang-orang sesudah Isa. Macet. Menjadi hari raya nggak ya? Putus Jangan sinyalnya macet dia. gitulah ya. Yuk. Yuk, apakah menjadi hari raya, hari turunnya hidangan makanan dari langit itu? Putus-putus wah. Mak jelas wah. Nah ini langsung ini udah mulai cari cak. Yo caroy jawai. Yai, coba Yai. Apakah benar di situ hari raya turunnya makanan itu menjadi hari raya? Udah mulai nih. Langsung dia kasih kode-kode. Matikan, hidupkan dulu wifi kita itu. Biar macet-macet kita. Ya, hidupkan, matikan dulu. Hidupkan, matikan, hidup. Biar terkesan putus-putus sinyal kita ini. Hai. Gimana? Gimana ya? Betul nggak? Hari turunnya makanan dari langit itu menjadi hari raya, hari peringatan. Betul tidak? Betul. Oke, baik. Jadi, baik. Makna hari raya itu, hari raya Id, hidangan tersebut dijadikan peringatan hari raya yang bermakna kembali atau berulang, yang dihormati dan diingat oleh umat terdahulu yang akan datang. Oke, siapa umat yang akan datang yang memperingati hari raya turunnya makanan dari surga itu? Umat terdahulu dan umat yang akan datang. Iya, siapa? Seperti Mana? Seperti apa? Perayaannya seperti apa? Coba. Apakah kalian kaum muslimin yang memperingatinya? Iya betul. Oke, mana hari mana? Di mana sebentar? Hari raya. Di mana? Giai, bentar ya. Di mana kalian pernah memperingati hidangan turun dari surga? Yang ada yang kalian peringati itu Idul Fitri. Kemudian apa lagi? Jadi gini, ini salah satu penjelasan dan doa Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hidangan dari langit, ya kan? Atas permintaan pengikut setianya atau Hawariyun. Hidangan tersebut bertujuan menjadi hari raya Id bagi umat dan generasi mendatang sebagai tanda kekuasaan Allah serta rezeki yang halal. Ya, siapa? Siapa itu hari yang memperingati hari raya itu? Umat terdahulu dan umat yang akan datang. Umat Iya, Islam siapa? merayakan hari raya Id dan hari raya Idul Adha. Idul Adha. Idul Adha. Oke. Apa hari raya Idul Adha? Sebentar. Apa hari sebentar ya, pelan-pelan ya. Apa hari Idul Adha itu ya? Hari Idul Adha itu hari raya pemutungan kurban. Kurban, ini hari raya turunnya makanan dari langit kok. Ini hari raya turunnya makan, makanya saya bilang teman-teman, mereka ketika menjelaskan kitabnya pusing sendiri. Panjang. Ya, silakan ya. Jangan mengartikan ayat Al-Quran ya
dengan keinginan kepala kiai. Justru Anda Yai, justru Ikam saya Yai mau menjelaskan dengan baik dan benar. Bagaimana ayat itu turun bentuk permintaan dari Isa bin Maryam dan permintaan Hawariyun. itu udah Yai, jangan diulang-ulang lagi kita. Itu udah Kiai bilang dari tadi Yai. Hari raya bagi umat-umat yang akan datang. Kenapa diulang-ulang terus Yai? Bukan itu yang jadi pertanyaan Yai. Yang jadi pertanyaan siapa? Yai gantian dulu kalau ngomong kita. Yai bentar Yai. Sekarang yang jadi pertanyaan itu begini. Yang jadi pertanyaan begini. Siapa umat yang ada di zaman sekarang ini yang memperingati hari turunnya makanan dari langit? Ya jelas yang memperingati hari raya itu umat Islam. Di dalam kalender kalian ya, nggak ada hari memperingati turunnya hidangan dari langit. Yang ada contoh hari nampaknya hilal, yaitu hari dimulainya bulan Ramadan. Kemudian Idul Adha. Hari mestinya Tuhan lah, karena Tuhan mana turun dari langitnya Loh, ini ayat kalian ini ya. Ini ayat kalian ini. Kok bisa kalian tidak tahu? Nih. Yai, apakah ini ayat kalian? Sebentar. Yai, ini ayat kalian bukan? Ini ayat kalian bukan? Tuhan mati, Tuhan hidup. Kok kita bahas Tuhan mati, Tuhan hidup ya? Orang tidak waras. Kita nggak bahas Tuhan mati, Tuhan hidup. Kita bahas ini hari makanan dari langit ini loh. Dihidupkan, dibangkitkan. Nah dia nggak tahu, udah pusing dia udah. Ay, jangan tanya saya masalah hidangan dari langit itu, saya nggak ngerti itu ayat dari mana. Gak ngerti saya kita itu ayat dari mana. Ya, dibawa dulu ya. Ngapain kita di sini? Iya. Ketika kamu mengambil istilah-istilah di dalam agama orang, maka percayalah kamu akan kebingungan sendiri menjelaskan. Sudah saya bilang tadi, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil, "Akulah roti yang turun daripada surga." Ya. Kemudian nih saya bacakan saja biar nggak kita asal-asal ngomong ya. Saya bacakan ayatnya. Jadi kita ngerti, kalau kita orang Kristen baca itu kita ngerti. Oh gitu. Nih ya. Nih saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Yesus berkata bahwa dirinya itu adalah roti yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 41. Ya. Kemudian kita akan bandingkan dengan peristiwa perjamuan kudus ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan ya. Satu-satu kita tunjukkan. Lukas 22 ayat 19. Nih, dua peristiwa saya akan tunjukkan. Ya kalau namanya sudah nyolong-nyolong pasti susah saudara-saudara. Perhatikan. Dalam Yohanes 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Jadi Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah mana yang sejati. Mana itu adalah roti yang turun dari surga. Akulah itu. Ya. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-22. Nih, Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nih, ya. Jadi memperingati itu, diperingati. Nah, sekarang kita kembali ke ayat ini tadi. Surat Al-Maidah ayat 114. Nih ya.
Al-Maidah 114. Lihat nih. Di dalam surat Al-Maidah ayat 114, perhatikan. Perhatikan ya. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang sesudah kami." Jelaskan ini yuk, jelaskan. Ayat ini coba kau jelaskan kemari. Bingung nggak jelasin ini? Aduh, mana umat yang memperingati itu? Silakan. Jangan bingung-bingung ya. Ayo, kita kasih naik ada Ki Raden Arya Subali. Silakan. Ini biasanya kalau zaman kita sekolah teman-teman, orang nyontek. Biasanya teman-teman zaman sekolah kan ada orang nyontek, temennya nyontek. Giliran sampai di depan gurunya, ini kok bisa begini, gimana jalan ceritanya? Karena apa? Karena nyontek. Barang siapa nyontek, dia tidak tahu menjelaskan apa yang diconteknya. Coba, Anda Muslim ya, Raden Arya Subali? Iya, insya Allah. Oke, coba. Di dalam surat Al-Maidah ayat 114 tersebut, di situ ada doa Isa supaya hari turunnya makanan dari langit itu menjadi peringatan bagi orang-orang sesudah dia, betul? Ya. Betul nggak? Oke, coba jelaskan kepada saya siapa umat yang memperingati hari turunnya makanan dari langit itu? Umat yang mengikuti itu. Siapa? Coba tunjukkan satu kaum, satu umat yang memperingati itu. Ya, kaumnya Nabi Isa. Kaumnya Yesus maksud saya. Mana? Siapa? Ya, itu yang tertera di ayat itu. Coba lihat rinciannya. Saya balik lagi ya Bang ya. Saya balik. Sambil tunjukin ya. Saya balik lagi. Oke, perhatikan. Atau gini, saya mulai dulu dengan satu cerita ya Bang. Saya mulai dengan satu cerita. Al-Kisah adalah seorang nabi. Namanya nabi, ya seorang nabi lah. Nanti kita bikin namanya nanti tersinggung. Biar nggak tersinggung. Ya, ada seorang nabi. Nah, nabi ini dia mengamat-ngamati. Dia amat-amati, dia lihat-lihat. Ada sekelompok orang Kristen di gereja. Ya, sekelompok orang Kristen di gereja ini mereka mengambil roti. Dia lihat, ngapain itu makan roti katanya kan? Nah, terus dimakan. Terus dia samar-samar dia. Itu apa sih yang kalian peringati? Kami ini memperingati tentang diserahkannya tubuh Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Nah, ini kami makan nih. Ya, roti yang turun dari surga ini yaitu tubuh Kristus, tubuh Sang Mesias. Ya, nah itu di sini dijelaskan di sini. Saya bacakan ayatnya. Kelihatan ya? Di sini dalam Yohanes 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena dia, maksudnya Yesus, telah mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga." Nah, baru saja Bang, kami memperingati itu. Kami melakukan yang namanya perjamuan suci ini. Kata Tuhan Yesus bagaimana? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu kan berdoa, dia kan? Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Betul? Sampai sekarang masih kami lakukan, betul? Perayaannya, betul? Nah, kemudian di ayat ini, perhatikan. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami." Bang, Anda percaya bahwa Isa seorang Muslim? Percaya.
Anda percaya bahwa orang-orang Muslim mengikuti hari raya ini? Iya, yang terdahulu mah iya. Oke, pertanyaan saya, sebutkan satu kaum Muslim yang memperingati hari raya ini. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Silakan. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Ya, tidak ada kan, kalau di umat Muslim cuma ada hari raya Idul Fitri sama Idul Adha, satu tahun itu 2 kali. Nah, itu dia. Makanya Bang, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa sekarang kaum Muslim itu sekarang itu sudah kena propaganda ustadz-ustadznya supaya anti terhadap Injil, anti terhadap Kristen, anti terhadap pengikut Yesus. Kenapa? Padahal Quran datang bukan untuk menyalah-nyalahkan. Quran datang bukan buat nyalah-nyalahin Injil. Coba tunjukkan satu ayat dalam Quran bahwa Quran datang untuk mengoreksi Injil. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Bahkan Quran menyebutkan di suatu ayat yang saya lupa lagi untuk mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Justru itu. Betul. Nah, inilah Bang yang saya utarakan. Para pemuka-pemuka agama kalian telah membuat propaganda yang berulang-ulang. Jangan baca Injil. Kalau ada oten tutuplah gerejanya. Ya itu oknum Bang. Bang Edis itu oknum yang belajarnya baru kulitnya doang, permukaan kulit. Oknum tapi kok banyak. Ya oknum ya banyak sekali. Iya. Banyak oknum itu. Banyak yang nanggung belajarnya. Harusnya Bang ya, harusnya kalau memang kita ini mau berpikir secara kritis, kita itu jangan ikut-ikutan. Karena Iya, apa? benar. Karena banyak orang beragama ini ikut-ikutan. Cuman ngikut-ngikut setuju aja. saya, Bang, Ustadz ngomong A. Wah, A. Semua. Ustadz ngomong B, B semua. Jangan seperti itu. Bukankah kita diberikan akal? Bukankah kita diberikan pikiran? Untuk apa? Untuk menggunakan akal dan pikiran kita untuk menganalisa apakah sesuatu itu benar atau salah. Iya benar Bang, pakai saringan kan akal sama pikiran sama perasaan, 3 Bang. Akal, pikiran, betul. perasaan. Nah, makanya Bang, ya, kalau kita memang benar-benar mempercayai apa yang tertulis di dalam Quran tersebut, Quran datang untuk membenarkan Injil, Quran datang membenarkan Taurat, Quran tidak datang untuk menyalah-nyalahkan kitab tersebut. Kenapa sekarang ustadz-ustadz dan ulama-ulama gembar-gembornya adalah teriak-teriak anti Injil, anti Taurat? Jangan kau baca-baca itu, nanti kau murtad. Lo gimana? Ustadz Kiai yang baru belajar cangkangnya doang Bang, baru belajar kulitnya doang, permukaan kulit. Tapi begini Bang, yang menjadi persoalan begini. Pertama-tama, Quran kan datang untuk membenarkan Injil. Kenapa yang umat muslim lakukan bukan membenarkan Injil, tetapi malah merujuk kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Ya ke itu kan ke apa tuh? Rujukannya ke kitab yang lain yang baru, imam-imam itu kan ya? Iya, itu. Akibatnya apa? Akibatnya kalian jadi bingung sendiri. Kalau nggak bingung, tolong jelasin ini surat Al-Maidah 114 ini. Iya. Begitu. Iya Bang, bener Bang. Pokoknya mah cerdasin lah, jangan silih salahin. Iya, jadi seperti itu Bang. Ya, jadi yang ingin saya utarakan kepada teman-teman sekalian, marilah kita teman-teman sekalian bahwasanya janganlah kalian ini terprovokasi atau kena propagandanya para orang-orang pembenci Taurat, pembenci Injil, pembenci orang-orang Kristen. Karena apa? Karena apa yang dikatakannya bertentangan dengan Quran.
seperti itu ya. Benar Bang, benar. Saya setuju itu ya. Oke, begitu ya Bang ya. Ya, sip. Oke, baik. Saya turunkan belum Bang kalau begitu ya. Ya. Silakan ya. Kalau ada muslim yang masih sepandangan dengan ustadz-ustadz, sepandangan dengan ulama-ulama yang anti Injil, boleh naik kemari. Naik. Silakan. Coba jelaskan kepada saya apa itu di dalam surat Al-Maidah ayat 114 tadi. Kita kasih naik ada SHT Gan. Aduh susah ini. Saya di sini memberikan kepada teman-teman itu kesempatan yang selebar-lebarnya. Ya. Kita kasih kalian itu panggung untuk membantah, beradu argumen dengan saya. Kenapa kalian ngilang? Di mana batang hidung kalian? Yang kalau ngomongin Kristen, kalian kalau bikin podcast, luar biasa. Seolah-olah dunia milik kalian saja. Tapi giliran diajak diskusi, diajak ngobrol, ya, secara fair begini ngilang. Ya silakan, Putra Kelana. Saya mau tanya dulu Bang. Abang Muslim Bang? Selamat malam, Bang. Selamat malam Bang. Abang Muslim? Oke. Bang, sudah menyimak tadi Bang atau barusan datang? Baru datang Bang. Oke. Bang, di dalam Quran ada satu peringatan yang akan diperingati oleh orang-orang pada zaman Isa dan orang-orang sesudah Isa. Yaitu memperingati tentang makanan yang turun dari surga. Ya. Itu akan menjadi hari raya dikatakan. Pertanyaan saya, sebutkan satu kaum muslim yang merayakan hari raya turunnya hidangan dari surga. Silakan. Silakan. Kalau prinsip saya tuh kalau masalah hidangan tuh nggak ada Bang. Cuma gini Bang. Cuma acara selamatan Bang. Gitu aja Bang. Selamatan ini gimana maksudnya Bang? Kalian ini telah kehilangan esensi loh Bang. Kalian ini telah kehilangan jati diri atau identitas kalian Bang. Coba ya. Apakah Anda percaya dengan ayat Quran ini? Percaya nggak? Gini aja dah Bang. Sebentar dulu, nggak, saya tanya dulu. Anda percaya nggak dengan ayat Al-Quran ini yang ada dalam surat Al-Maidah 14 ini? Percaya Bang. Soalnya Percaya. Kan agama saya. Baik. Jadi orang-orang di sini adalah orang-orang Muslim, betul? Ya kalau di media kayak gitu Bang, kadang ya nggak ada kan, ada yang bikinan, ada yang sungguhan gitu aja Bang. Kadang hoak gitu aja, Bang. Bukan loh, orang-orang ini Bang, orang-orang ini Isa dan para pengikutnya, mereka Muslim nggak? Ya kurang paham juga saya Bang kalau di media kayak itu Bang. Intinya aduh, berat ini teman-teman, kurang paham. bukan kurang paham Bang, bukan kurang paham. Soalnya itu kayak saya itu orang Islam sampai orang Kristen. Soalnya kan beda Bang, caranya beda. Memang itu Bang, gimana? Kita ini gini loh. Kan ada orang-orang Islam seperti Abdul Somad, ya kan, Adi Hidayat, Zakir Naik, Uncu PI, Juma dan kawan-kawannya. Mereka kan membahas agama Kristen, betul? Dikatakanlah bahwa orang-orang Kristen itu harusnya mereka masuk Islam mualaf. Karena apa? Karena Quran ini datang mau meneruskan ajaran kalian. Ya, justru Quran ini datang membenarkan ajaran kalian. Katanya begitu. Nah, pertanyaan saya justru sebaliknya. Kenapa kalian yang tidak jadi Kristen? Kalau memang gini, kalau memang lu iya gimana? Dengarkan saya. Kalau memang Al-Quran datang membenarkan Injil, membenarkan Taurat,
Harusnya kalian yang jadi orang Kristen. Oke, itu kan nanti kita debat nih. Oke, kalau seperti itu, gini saja. Kalau memang kalian itu tidak bingung dengan agama kalian, coba jelaskan ini. Perhatikan di sini. Perhatikan. Bahwa di sini akan ada hari raya tentang turunnya hidangan dari langit. Yang turunnya hidangan dari langit itu akan menjadi hari raya bagi orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi Isa dan yang sesudah dia. Apakah Anda percaya ini? Gimana Bang? Aduh, berat. Ya, di bawah dulu Bang, nonton di bawah dulu. Sudah saya bilang teman-teman ya. Saya sudah pernah bilang teman-teman. 98% orang beragama itu cuman ikut-ikutan saja. Saya datang untuk memberikan kepada kalian sebuah peringatan. Peringatan apa? Supaya janganlah kalian mengikut-ikut saja. Apa kata Tuhan Yesus? Sesungguhnya lebarlah jalan dan lebarlah pintu dan luaslah jalan orang-orang yang akan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong mereka masuk ke sana. Tetapi sempit dan sesaklah jalan, pintu yang menuju kepada hidup, dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Jadi ini berbicara tentang mayoritas umat manusia nih. Kebanyakan beragama itu cuma ikut-ikutan doang. Kita jangan seperti itu. Biarlah mereka yang tidak mau berpikir itu cuma ikut-ikutan, ikut. Ya, ayo silakan. Kalau memang, perhatikan, kalau memang kitab kalian ini adalah kitab yang betul-betul milik kalian, bukan kitab hasil mengamat-ngamati apa yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen. Coba jelaskan. Ya, silakan. Coba bayangin, saya sudah bilang tadi. Dilihat-lihat orang Wahyudi tidak makan babi. Bikin ayat jangan makan babi. Dilihat-lihat orang Kristen memperingati hari makan roti, tubuh Yesus yang turun dari surga. Bikinlah ayat. Coba. Kalau memang tidak seperti itu, naik kemari dan jelaskan kepada kami. Ya silakan. Kita kasih naik ada Hasan. Oke, si Hasan sudah ini. Kita kasih naik ada Arlulang. Arlulang, ya. Arlulang, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Iya, siap, saya muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera, ayo kita diskusi dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan Bang, silakan. Oke. Apa nih yang menjadi perbincangan ini, Bang Edis? Begini Bang. Saya harus ulang lagi ya. Anda baru datang atau barusan atau dari tadi? Sudah sedikit-sedikit dari tadi itu. Oke, saya ulang lagi Bang ya. Adalah seorang nabi. Sang nabi ini dia mengamat-ngamati orang Yahudi dan orang Kristen. Dilihat orang Yahudi tidak makan babi, dia bikin ayat jangan makan babi. Dilihat orang Yahudi berpuasa, dia bikin ayat diwajibkan atasmu berpuasa seperti orang-orang terdahulu. Pokoknya apa yang dikerjakan orang Yahudi dan orang Kristen ditirunya. Yang terakhir, dilihat orang Kristen memperingati makan roti yang turun dari surga. Saya akan tunjukkan. Bang, saya mau tanya dulu kepada Anda ya. Saya mau jelaskan dulu agama kami kepada Anda ya Bang ya. Nih. Di dalam Injil Yohanes
pasal yang ke-6 ayat 41, Bang. Tolong simak ya, Bang ya. Di sini Yesus berkata-kata bahwa akulah roti yang turun dari surga. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, maksudnya Yesus. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kemudian di dalam Injil yang lain, di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia, Yesus, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Abang sudah ngerti bagaimana orang Kristen memperingati makan tubuh Kristus? Ya, Tubuh yang turun dari surga, yaitu roti yang turun dari surga. Sudah Bang. Baik. Jadi gini Bang. Sekarang saya kesimpulannya sedikit Bang. Sebentar. Intinya ini, saya mau tanya kepada Anda tentang satu surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 114. Bunyinya begini, Bang. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama dengan kami dan yang datang sesudah kami." Saya mau tanya kepada Anda, Bang. Apakah mereka ini Muslim? Iya, Muslim itu Bang. Muslim. Saya mau tanya lagi, Bang. Siapa umat Muslim yang memperingati hari raya turunnya hidangan dari surga? Silakan. Oke. Intinya Bang Edis ya, begini. Oke, silakan. Saya menjelaskan dulu. Yang dikatakan di surah Maryam ayat yang 114 ini ya Bang. Al-Maidah, Bang. Bukan Maryam. Iya, Al-Maidah. Iya, Al-Maidah betul itu Bang. Supaya Bang Edis paham ya. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Yang sini loh Bang Edis, yang di penjelasan di surah Al-Maidah ayat 114 ini, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam menerangkan, datanglah hidangan ini ya. Saya balik kamera dulu ya Bang Edis ya, izin. Kita ikuti. Kalau memang mereka ngerti kitab mereka akan bisa menjelaskan tanpa muter-muter. Tapi kalian akan lihat bagaimana mereka akan muter-muter menjelaskan ini. Silakan. Enggak Bang Edis, saya enggak muter-muter ini Bang. Nanti saya jelaskan kesimpulannya itu Bang. Di sini Nabi Isa alaihi wasallam dan pengikutnya itu dikatakan di dalam literasi Islam itu adalah Hawariun ya. Iya ya Bang Edis ya, dikatakan Hawariun itu Bang. Oke, kemudian penjelasan yang kemudiannya ini yang akan datang setelah kami ini bukan kepada kami umat-umatnya Nabi Muhammad, bukan. Itu beda, itu untuk Bani Israel sesuai dengan Quran surah As-Saff ayat yang ke-6 itu. Nabi Isa cuma diutus untuk Bani Israel. Begitu penjelasannya Bang Edis. Itu penjelasannya tuh Bang Edis. Pertanyaan saya begini, apakah itu menjadi hari peringatan? Iya, untuk hari peringatan hari peringatan yang memperingati yang memperingati itu adalah orang-orang Muslim, betul? Orang Muslim tapi khusus untuk Bani Israel. Oke, baik. Tunjukkan, baik. Berikan kepada saya satu contoh, ada orang Muslim dari luar orang Arab, Muslim Israel yang memperingati itu. Tidak ada lagi Bang, karena sekarang ini tidak ada lagi. Sebentar Bang, kalau Anda bilang tidak ada, berarti intinya ayat tersebut tidak benar, betul? Enggak Bang, dengar dulu penjelasan saya. Oke, dengar dulu Bang. Ketika Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu, pengikut-pengikutnya itu sudah masing-masing sudah wafat itu, tidak ada lagi orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitu, saya balik lagi kamera saya. Intinya mereka ini bingung. Sebentar, saya balikin lagi kamera saya Bang ya. Bang, coba perhatikan, simak baik-baik Bang, biar kita tidak ngulang-ulang lagi. Perhatikan.
Di sini turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit. Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Berarti ini akan diperingati nggak oleh orang-orang sesudah Isa? Diperingati ya? Oke, apakah mereka Muslim? Sebentar Bang, saya ulang lagi. Apakah mereka Muslim? Ya Bang, di dalam penjelasan Al-Quran ini, Al-Quran surah, khususnya Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 114 itu, di situ orang-orang Muslim semua tuh Bang. Itu Oke, Muslim. Tunjukkan kepada saya satu aja orang Islam yang memperingati ini sesudah sesudah Isa. Makanya, satu Bang, orang Islam yang memperingati hari turunnya makanan dari langit. Ayo silakan. Iya Bang, Masya Allah. Bang, saya sudah menjelaskan itu. Untuk sekarang ini, khusus di Israel, tidak ada yang beriman kepada Nabi Isa. Berarti ayat ini bohong. Berarti ayat ini bohong, Bang. Enggak, Bang. Berarti ayat ini bohong. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda. Nih Bang, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kami sampai hari ini memperingati hari ini, Bang, ya. Nih ya, Bang, ya. Silakan Bang, nggak apa-apa, silakan. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana orang-orang Kristen di zaman sekarang memperingati hari ini, Bang. Nih, kelihatan Bang gambar ini? Iya Bang. Sebentar dulu Bang. Tenang Bang, nanti Anda bantah. Sebentar Bang, nanti Anda bantah Bang. Ketika malam perjamuan terakhir sebelum Yesus diserahkan untuk disalib, Yesus memecah-mecah roti. Ayatnya tadi sudah saya tunjuk Bang. Aduh, makanya tolong disimak Bang. Apa kata Tuhan Yesus? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa Bang? Menjadi apa? Jangan dibisukan Bang. Menjadi apa? Peringatan akan aku. Peringatan. Nah, sampai hari ini Bang, diperingati nggak? Sampai hari ini saya kasih tunjuk foto bagaimana kami memperingati hari perjamuan di gereja, Bang ya. Nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh bagaimana kami memperingati itu, Bang. Sebentar, Bang. Tenang, Bang. Ini bagaimana? Sedikit tenang, Bang. Ini bagaimana salah satu foto kami memperingati hari itu, Bang. Hari di mana kami memperingati tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami. Masih kami peringati ini, Bang. Kalau Anda pergi ke gereja-gereja, ya, Anda akan melihat ini, Bang. Ya. Anda akan melihat. Nah, pertanyaan saya sekarang kepada Anda, tunjukkan saja satu kaum yang memperingati ini. Tunjukkan satu kaum yang memperingati ini. Makanya gini loh Bang Edi, saya kan tadi sudah menjelaskan itu. Yang pertama di perspektif kekristenan itu mereka memprioritaskan tentang Tuhan mereka yaitu Yesus Kristus. Itu pertama itu, prioritas itu. Tapi kami ini para umat Islam itu, nabi kami yang pertama adalah nabi khusus yang kami ikut ajarannya itu adalah Nabi Muhammad. Bang, kita nggak bahas mengenai ajaran. Sebentar, kita Bang, fokus begini. Fokus kita sedikit, Bang. Fokus kita. Coba tunjukkan satu kaum yang memperingati hidangan dari langit yang turun dari langit. Tunjukkan satu kaum. Tunjukkan siapa kaum tersebut. Tunjukkan satu kaum tersebut siapa. Tadi Anda sudah bilang tidak ada kata Anda. Berarti ayat ini bohong. Bang, coba tunjukkan. Nah, silakan. Nanti saya ke situ. Enggak apa-apa. Kalau saya salah berbicara nanti Abang nanti bantah aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu aman-aman. Jadi begini Bang, makanya saya bilang salah satu perspektif kekristenan itu adalah mereka prioritaskan pertama itu adalah mereka menuhankan Yesus. Itu betul, makanya kalian memperingati hari apa tadi itu Bang, kelahiran ya, makan roti apa itu, hari kelahiran itu. Pantesan dia nggak nyimak ya Tuhan.
Sebentar dulu. Bukan, dengar, bukan Sebentar. memperingati hari kelahiran. Anda ini bagaimana sih? Ya sebentar. Bang, Sebentar, yang Bang. kami peringati itu adalah hari di mana Yesus memecah-mecahkan roti sebagai tanda, sebagai Bang. lambang Oke, Bang. tubuh. Sebentar, Bang. Dengerin Izin. dulu. Makanya kalau saya ngomong, Anda dengar. Nanti Anda Iya, bilang Bang. lagi memperingati hari kelahiran. Gimana sih? Oke, Bang. Oke. Kami memperingati hari di mana sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, Bang. Diambil roti itu dipecahkan. Kata Yesus tuh begini, inilah tubuhku. Ya. Kemudian jadikanlah ini peringatan akan aku. Kami lakukan tuh sampai detik ini, Bang. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Akulah roti yang turun dari surga ini. Makanya tubuhku itu benar-benar makanan. Makanya Bang, ketika kami peringati itu, kami memperingati satu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pertanyaan saya sekarang kepada Anda, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-114 tadi, di situ kan ada peringatan tentang makanan yang turun dari surga. Dan itu akan jadi hari raya nanti bagi orang-orang muslim setelah Isa, betul? Betul nggak? Pertanyaan saya, sebutkan satu orang muslim yang merayakan itu sekarang. Siapa? Silakan. Bang, makanya saya sudah bilang itu Bang, untuk sekarang ini tidak ada khususnya di Israel, tidak ada yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam lagi. Makanya tidak ada lagi yang merayakan itu Bang. Tidak ada Bang. Iya, berarti makanya saya bilang ayat ini bohong. Kenapa saya katakan ayat ini bohong? Tidak, Yang Bang. gini, pertama ayat ini bohong atau Anda yang bohong? Pertanyaan saya begini Bang. Apakah orang-orang yang hidup sesudah Isa akan memperingati hari itu menurut Al-Maidah 114? Ya, silakan. Oke, berarti ada nggak orang-orang yang memperingati itu? Iya, pada saat hari kejadian itu, kronologi ya Bang ya. Dan orang sesudah. Aduh, coba saya ulangi lagi. Udah dibilang sesudah. Aduh. Makanya teman-teman mereka bingung sendiri menjelaskan kitabnya. Enggak. Coba, Anda yang baca, jangan saya. Kalau saya lagi yang baca cuma saya ngerti. Coba, Anda yang baca Ya, sekarang. saya juga ada Al-Quran. Saya juga ada ini Bang. Ada. Akan menjadi hari raya bagi kami. Akan menjadi hari raya bagi kami dan menjadi tanda dan yang datang sesudah kami, betul nggak? Dan datang setelah kami, ya betul. Berarti setelah Nabi Isa menjadi hari raya juga nggak bagi orang-orang setelah Nabi Isa? Iya Bang, makanya saya bilang itu. Setelah Nabi Isa betul ada lagi Bang, tapi sudah tidak Oke. ada lagi sekarang ini, tidak ada yang beriman Ini kepada Nabi ada, Isa alaihi kok salam. Anda bilang nggak ada? Ada tapi nggak ada, gimana sih Bang? Ada tapi nggak ada, gimana? Coba Anda baca dulu lah, Terus, Anda yang Bang. baca dulu, jangan saya lagi. Coba Anda yang baca, coba. Enggak, saya punya ada. Iya, coba Anda yang baca, coba ya, silakan. Anda yang baca punya Anda. Nanti saya ini kan, coba baca punya Anda yang di depan di situ, coba. Saya ini tunjukkan datanya. Bukan, Anda baca saja. Anda baca saja, nggak usah dibalik kamera, coba. Oke, Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan Oke, menjadi ataupun tanda atau bagi sebentar, ulangin. ataupun yang datang setelah kami. Oke, setelah Nabi Isa disebutkan akan memperingati hari itu juga nggak? Iya, betul. Oke, sekarang posisinya Muhammad datang sesudah Nabi Isa atau sebelum Nabi Isa? Sesudah Nabi Isa. Sesudah Nabi Isa. Berarti menurut ayat tersebut, kaum muslimin yang sesudah Nabi Isa atau di zaman Muhammad memperingati hari itu, betul nggak? Enggak. Kami enggak. Makanya Bang, ayat itu dihapus saja. Bang, itu tadi saya- Gimana? Tidak tuh.
Bang, itu penjelasan saya itu. Saya boleh bertanya, Bang. Saya boleh bertanya. Satu Ya, pertanyaan coba itu aja. jelaskan dulu. Siapa itu yang memperingati hari itu? Orang-orang sesudah Nabi Isa. Saya bilang, Bang, yang di surah Al-Maidah ayat 114 itu yang memperingati hari-hari raya itu adalah kaum-kaum Bani Israel yang pada saat masa Nabi Isa alaihissalam Tunjukkan masih siapa? ada. Siapa? Dan- Siapa? Gimana? Itu pengikut tidur Nabi di Isa. bawah sana, Bang. Ya, di bawah sana, Bang. Tidur sana, Bang. Di bawah sana, tidur sana, di bawah sana. Sebentar ada, lalu menjadi tak ada. Itulah kitab yang membuatmu menjadi pusing 7 keliling. Ya gimana? Akhirnya kamu pusing sendiri kan? Mumet sendiri. Coba naik ke sini, tunjukkan kepada kami.